Sekar Desa merupakan kepanjangan dari Sekolah Anggaran Desa yang diinisiasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra, dan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kompak yang didukung oleh DFID Australia. Sekolah Anggaran Desa adalah ruang bagi BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa untuk belajar bersama mendorong desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif. Transparan, dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dipublikasikan oleh pemerintah desa melalui media yang mudah diakses oleh warga desa. Partisipatif, proses perencanaan dan penganggaran desa melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, termasuk kelompok rentan di desa, yakni perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya. Akuntabel, seluruh proses pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa termasuk penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada supradesa, BPD, dan masyarakat. Responsif gender dan inklusif, program dan kegiatan pemerintah desa harus dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan yang ada di desa tanpa terkecuali. Sekar Desa bertujuan untuk peningkatan kapasitas yang berfokus pada 1. BPD dan pemerintah desa mampu melahirkan perdes dan perkades yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan desa. 2. BPD, pemerintah desa, dan lembaga desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk membaca, menyusun, dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk perbaikan pembangunan di desa. 3. BPD dan pemerintah desa mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh warga desa. Dan 4. BPD dan warga desa mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Modul Sekolah Anggaran Desa dapat menjadi salah satu sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait tata kelola pemerintahan desa. Materi Sekar Desa meliputi 5 pokok bahasan berikut. Pokok bahasan 1, refleksi implementasi UU Desa. Pokok bahasan pertama Sekar Desa ini akan menjelaskan implementasi Undang-Undang Desa berdasarkan konsep desa membangun dan membangun desa, regulasi turunan UU Desa, asas pengaturan desa, dan kewenangan desa. Pokok bahasan 2, peningkatan kinerja BPD. Pokok bahasan kedua dalam Sekar Desa ini menjelaskan tentang peningkatan kinerja BPD yang meliputi kedudukan BPD dalam pemerintahan desa, penataan kelembagaan BPD, refleksi pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, penyelenggaraan posko aspirasi dan pengaduan BPD. Pokok bahasan 3, konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa. Pokok bahasan ketiga akan menjelaskan 1, konsep dan pendekatan perencanaan serta penganggaran desa, dan 2, refleksi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di desa. Pokok bahasan 4, analisis RPJM Desa dan RKP Desa. Selanjutnya, pada pokok bahasan keempat ini, kita akan diajak untuk memperdalam pemahaman tentang perencanaan pembangunan di desa dengan melakukan analisis dokumen RPJM Desa dan RKP Desa berdasarkan SDGs Desa. Pokok bahasan 5, analisis APB Desa. Pokok bahasan terakhir ini akan menjelaskan berbagai hal meliputi struktur APB Desa, analisis APB Desa, serta pengawasan dan penelusuran APB Desa yang responsif gender dan inklusif. Siapa sajakah yang dapat memanfaatkan Sekar Desa? Sekar Desa ini diperuntukkan bagi fasilitator dan organisasi masyarakat sipil, pendamping lokal desa, pendamping desa, pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat. Berikut ini langkah-langkah penyelenggaraan Sekar Desa. 1. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak lainnya. 2. Menentukan fasilitator Sekar Desa yang berasal dari Fitra, kader desa, PTPD, atau kecamatan, DPMD Kabupaten. 3. Penyelenggaraan Sekar Desa. 1. Kelas umum 3 hari. 2. Kelas intensif 8 pertemuan. 4. Praktik lapangan. 5. Monitoring dan evaluasi. Sekar Desa dapat dilaksanakan secara luring atau daring. Anggaran untuk pelaksanaan Sekar Desa dapat diperoleh dari 1. APBN, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, 4. APB Desa,
5. CSR, 6. Swadaya masyarakat. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh elemen anggaran untuk Sekar Desa yang mencakup honor fasilitator, paket pertemuan, ATK, dan konsumsi. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Sekar Desa dan Posko Aspirasi BPD, silahkan kunjungi www.seknasfitra.org.